Baik Bapak Ibu, Amin, tanpa amin. terasa sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dan mari kita masukkan ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 34 dan 35 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Nurdi. Kepada Bapak Sa'ad kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita pagi ini telah mendapat nikmat yang cukup banyak yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Dan pagi ini kita dapat nikmat diantaranya membahas surah Az-Zumar ayat 5 dan 36. Kita di bawah bimbingan Buya Rizal pagi ini dampingi oleh Ibu Desnawati. Terima kasih Bu. Alhamdulillah telah menjadikan kepada kita penjelasan tentang uraian ayat-ayat ini. Selanjutnya kita membacakan tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 34 dan 35. Baiklah saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma yasha'una inda rabbihim. Jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Lahum ma yasha'u inda rabbihim. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dari sisi Tuhan mereka. Zalika jazaa'ul muhsinin. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar 34. Maksudnya mereka akan mendapatkan apa yang mereka hendaki dari sisi Rabb-nya, dari Rabb mereka, berupa kesenangan yang abadi. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam amalan-amalan mereka kepada Rabb-nya dan hamba-hambanya. Balasan bagi mereka yang beriman kepada Allah di akhirat yang berbuat baik dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 31. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, yaitu balasan yang bagi mereka peroleh surga yang mereka masuk di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Lahum fiha walum fiha ma yasaun. Di dalam surga itu mereka akan mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Kadzalika yajzillahu muttaqin. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu. Dan selanjutnya surah Al-Zumar ayat 35 itu maka dikatakan liyukafir Allahu anhu
anhum aswa allazi amilu. Agar Allah menutupi atau mengampuni bagi mereka itu perbuatan yang buruk yang pernah mereka kerjakan. Wa yajiyahum ajruhum bi ahsani lazi kanu ya'malun. Adalah pembalasan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik. Maksudnya Allah membalas mereka dengan baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Karena mereka memperbaiki diri. Allah hendak menghapus dari mereka, maksudnya dari kemaksiatan yang terburuk yang pernah mereka kerjakan semasa hidup di dunia, karena mereka telah bertobat darinya dan kembali kepada Rabb-nya dan membalas mereka dengan pahala yang terbaik atas amal-amal soleh yang telah dilakukannya. Mereka menjauhi tauhid, tidak menyembahnya, dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka ada berita gembira. Dalam surah Az-Zumar ayat 17 dan 18 itu dijelaskan. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi najtana taghut ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabashir ibadi. Wallazina najtana taghut, kemudian ayyabduha, orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu berhala sesembahan selain Allah dan tidak menyembahnya. Kemudian wa anabu ilallahi lahum busra, dan mereka kembali kepada Allah, bagi mereka ada berita gembira. Fabashir ibadi, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Nah, mereka itu adalah orang menjauhi segala penyembahan terhadap berhala. Berhala itu segala bentuk sesembahan atau tempat pujaan selain daripada Allah, itulah berhala. Dan segala yang sembah selain Allah, serta mereka kembali kepada Allah dengan bertobat. Bagi mereka ada berita gembira, yaitu surga pada saat kematiannya. Di alam kubur, pada hari kiamat mereka dikabarkan, apa katanya, wahai Rasul, berita gembira ini sampaikan kepada hamba-hambaku. Kemudian pada Az-Zumar 18 Allah mengatakan allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Situ dikatakan allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadallah, mereka itulah orang yang telah diberi Allah oleh petunjuk, wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang mempunyai akal. Maksudnya adalah orang-orang yang mendengar perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan buruk. Lalu mereka mengikuti yang terbaik karena ia bermanfaat, perkataan itu bermanfaat. Dan mereka memiliki sifat tersebut adalah orang-orang yang dibimbing Allah kepada hidayah. Mereka adalah orang yang memiliki akal yang lurus. Kemudian mereka beramal soleh, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka diberi kehidupan yang baik dan mereka diberi balasan yang lebih baik. Dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di situ dikatakan man amila sholiha, barang siapa mengerjakan amal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu ditegaskan, dibedakan betul antara laki-laki dan perempuan. Itu penegasan, artinya amal itu individual. Ya, min zakarin au unsa, baik laki-laki perempuan. Wa huwa mu'min, mereka dalam keadaan beriman. Ini merupakan persyarat. Berbuat baik tanpa iman juga tidak jadi dapat apa-apa. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, mereka ini adalah mereka yang membenarkan kebenaran yang datang kepada mereka. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar 33, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazi jaa bis-sidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Di situ dikatakan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Nabi Muhammad membawa kebenaran, kemudian orang-orang lain membenarkannya, mereka itulah orang bertakwa. Jadi siapa yang membenarkan Muhammad itu adalah orang-orang yang membenarkan Al-Quran dan membenarkan hal hadis. Itulah mereka termasuk orang-orang bertakwa. Ada pula yang zalim, bahkan lebih zalim, yakni mereka yang mendustakan Allah, mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 32, bunyinya, faman azlamu mimman kazaba 'ala Allah wa kazzaba bisidqi in ja'ah alaysa fi jahannam ma'wal lil kafirin. Di situ dikatakan itu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah neraka Jahannam itu tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafirnya? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mendustakan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran datang kepadanya, dia termasuk orang-orang kafir karena dia ditempatkan di neraka. Nah, sedangkan sebelum mereka ada segolongan orang yang bersekutu mendustakan Allah dan Rasulnya, dijelaskan dalam surah Al-Ghafir, surah Mu'min, surah 40 ayat 5. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim la ya'khuzuh wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa ahastuhum fakaifa kana iqab. Di situ dikatakan ayat ini memang dijelaskan kepada kaum Nuh, kazzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzabu mim ba'dihim. Sebelum mereka kaum Nuh ada golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan rasul. Nah, kemudian dikatakan wahammat kullu ummatin bi rasulihim la ya'khuzuh. Itu dikatakan tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul-rasul mereka dan untuk menawan mereka. Nah, itu juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Tiap umat akan mengusir mereka dan sebagainya, akan membunuh mereka, telah bersepakat, tapi Allah melindunginya. Kemudian wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa'ahadhutuhum. Mereka membantah dengan alasan batil untuk melenyapkan kebenaran. Nah, yang itu dengan kebatilan itu, karena itu mereka aku azab, kata Allah. Pakai pakana iqab, maka betapa pedihnya azabku itu. Al-Ghafir ayat 5. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bersyukur kepada Allah, beramal saleh, bertobat. Dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15-16 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 15-nya, wa wassaynal insana bil walidaini ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'at kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta iza bala asuddahu wa bala arba'ini sanatan qala rabbi auzidni an uskara nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di situ dikatakan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya
Kemudian khusus untuk ibu dijelaskan. Ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Lalu mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Kemudian hingga apabila dia telah dewasa dan umur sampai 40 tahun, dia berdoa. Ini ada pesan 40 tahun segala macam, itu perlu perhatian kita. Jadi di situ dikatakan doanya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Wahai Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian sesungguh aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ya. Kemudian ayat 16-nya menjelaskan tentang ayat itu, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa anda sidqil ladzi kanu yu'adu. Di situ dikatakan mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal yang baik mereka yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan mereka bersama-sama penghuni surga. Mereka berada bersama-sama dengan penghuni surga. Kemudian sebagai janji yang benar telah dijanjikan kepada mereka. Maka di situ dikatakan mereka itu adalah mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh, beramal baik. Kemudian mereka diterima, amal baik mereka diterima, kesalahan mereka diampuni, mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka beriman kepada Allah dan mereka itu ditempatkan di surga. Mereka itu adalah umat yang baik, dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu potongan ayat al-ayat, ujungnya ada tambahan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dengan catatan menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada mungkar, beriman kepada Allah. Itulah uraian dari ayat-ayat ini tadi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang baik. Semoga Allah menutupi keburukan-burukan kita. Semoga Allah kita dapat ganjaran yang paling baik. Demikianlah tadabbur dari surah Al-Zumar ayat 34 dan 35. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dalam penyampaian ini mohon maaf jika ada kekurangan. Kami mohon dimaafkan karena kita dalam keadaan belajar, pasti ada kekurangan. Pada kawan-kawan, pada yang hadir, mohon dimaafkan. Kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.